Oke, shalom para sahabat pelayanan. Ya, kita berjumpa lagi pada malam ini, siri yang kelima. Ya, seperti sedia maklum yang saya pernah war-warkan pada para sahabat pelayanan, khususnya para sahabat yang berada di YouTube maupun di Facebook, ya, yang setia menyertai pelayanan, ya, khotbah bersiri. Ya, jadi saya sangat bersyukur pada malam ini karena sekali lagi, ya, Tuhan sangat baik atas penyertaan Tuhan. Kita bertemu sekali lagi pada hari ini 16 hari bulan 12 2020, ya, jam 8 malam bersamaan hari Rabu. Dan pada malam ini saya berada di Gereja Baptis Pelita Cahaya Taman Kota Masai, Johor Bahru, dan bersyukur karena sekali lagi berkesempatan untuk mengungsikan kebaikan Tuhan di siri yang terakhir, yaitu siri yang keempat yang bertemakan roti surga yang memberi kehidupan kekal. Ya, jadi ini adalah siri keempat, siri yang terakhir pada malam ini, dan minggu yang akan datang ya, kita akan memulakan lagi ya satu siri yang baru ya di dalam pengungsian firman Tuhan di setiap minggu. Jadi para sahabat pelayanan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, yang menyertai saya pada saat ini, yang sedang akan menonton video ini, bahkan yang akan menonton video di masa yang akan datang ini, ya, saya percaya atas semangat dan sokongan Anda semua yang memberikan saya satu kekuatan baru ya di dalam pelayanan, bahkan di masa-masa yang akan datang. Haleluya. Jadi mari kita lihat di Yohanes 6 ayat 36 dan Yohanes 6 ayat 40 dan 42. Ya. Di Yohanes 6 40 dan 42. Oke. Mari kita baca bersama-sama. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkan pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, dan ibunya kita kenal. Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Ya. Oke, para sahabat pelayanan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Tuhan Bapa Surgawi, ya, saya berdoa pada malam ini sangat bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Engkau, karena pada malam ini sekali lagi kebaikan Engkau Tuhan telah menyertai hamba ini Tuhan, untuk mengungsikan kebaikan Engkau lewat firman Tuhan. Jadi berkati Tuhan ya perkongsian pada malam ini, biar semua yang hamba-Mu ini sampaikan ya dapat kedengaran di luar sana, bahkan banyak para anak-anak Tuhan yang akan mendengar perkongsian firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menuntun hamba ini dari mula dan sampai akhir ya siri khotbah yang kutip dari kitab Yohanes ini. Terima kasih Tuhan, terpuji termula Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kita masih membicarakan tentang roti surga yang memberi kehidupan kekal. Nah, kita masih berbicara tentang roti surga yang memberi kehidupan kekal. Jadi di minggu-minggu yang lepas saya telah mengupas perkara ini dan memberitahu bahwa perkara ini sangat penting. Bahkan kita akan menyelami, kita akan menggali firman ini, sehingga kita akan menemukan inti yang sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Dan pada malam ini ya kita bersyukur karena sekali lagi berkesempatan untuk mengungsikan kebaikan Tuhan lewat pelayanan media ini Tuhan. Ya, pelayanan media yang Tuhan sediakan bagi hamba ini. Ya. Jadi mari kita lihat di ayat yang ke-20, yang ke-40. Di ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkan pada akhir zaman.
Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, pada malam ini kita akan belajar satu topik lagi, di mana tentang kebangkitan di akhir zaman. Nah, ini sangat penting bagi setiap orang percaya. Ini merupakan satu akar tunjang dalam keimanan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, ia harus percaya bahwa Yesus itu adalah kebangkitan di akhir zaman. Dan firman Tuhan berbicara, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan sesiapa yang percaya kepada aku akan kubangkit bersama-sama denganku di akhir zaman. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada malam ini, ya topik ini ya sangat baik. Topik ini sangat memberkati setiap pribadi kita. Bahkan akan merangsang iman kita, memberikan kita kekuatan baru. Di mana kekuatan baru itu akan tercetus apabila kita memiliki iman yang di masa yang akan datang. Nah, sebab itulah Yesus memberitahu kepada muridnya dan khususnya kepada para sahabatnya yang dekat dengan dia. Ia mengatakan, akulah kebangkitan, akulah hidup. Siapa yang percaya dengan aku akan kubangkit di akhir zaman. Nah, sebab itulah firman Tuhan ini berbicara bahwa Yesus itu bukan saja merupakan roti yang memberikan kekenyangan secara rohani, memberikan keselamatan secara rohani, bahkan ia memberitahu bahwa keselamatan yang ada, yang dia telah tawarkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa dia akan memberi jaminan yang muktamad. Nah, sebab itu Yesus memberitahu di sini ayat yang ke-40 ini, dia mengatakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya akan membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, saudara, mari kita pikir sejenak. Kebangkitan di akhir zaman, ia bukan berbicara dengan sesuatu, ya, kebangkitan yang tidak kekal atau kebangkitan yang sementara. Ini berbicara tentang kekekalan, tentang kehidupan kita yang kedua. Nah, hidup di masa ini, hidup yang pertama. Dan firman Tuhan berbicara, darah dan daging tidak akan mendapat tempat di surga. Bahkan firman Tuhan berbicara bahwa setiap orang yang percaya dan terikat dengan Tuhan, terikat dengan Roh, mereka harus mengimani dan percaya kepada perkara yang diberitahu oleh Yesus dan dijamin oleh Yesus, bahwa dia adalah kebangkitan. Dan sebab Yesus mengatakan perkara ini, akulah kebangkitan. Sebab kalau kita menyusul kembali ke 2000 tahun yang lampau dan kita melihat kehidupan Yesus, di mana Yesus ya bukan saja menunjukkan teladan kehidupan rohani yang begitu spesial kepada setiap orang yang percaya kepadanya, tetapi Yesus telah menunjukkan satu kuasa daripada kematian akan adanya kebangkitan. Dan sebab itulah ini merupakan satu penginjilan orang percaya kepada orang lain, di mana tiap kali kita mengabarkan berita baik kepada mereka, kita memberitahu kepada mereka bahwa adanya kebangkitan di akhir zaman. Dan kebangkitan itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dan sebab itulah setelah genap 3 hari, dia disalibkan, mati dan dibangkitkan. Di hari kebangkitan itu menunjukkan bahwa dia ada kebangkitan. Dari kematian ada kebangkitan. Dan sebab itulah Yesus mengatakan dia adalah kebangkitan yang sulung yang pertama, yang akan membawa setiap manusia yang percaya kepadanya harus dibangkitkan di akhir zaman. Nah, sebab itulah firman Tuhan berbicara tentang perkara ini, pentingnya kebangkitan. Dan kalau kita melihat di ayat 40 ini, ya inilah kehendak Bapa-Ku yang di surga. Setiap orang yang melihat anak itu, yang percaya kepadanya, akan memiliki kehidupan kekal. Nah, kehidupan kekal itu di mana? Kehidupan kekal itu ada pada kebangkitan di akhir zaman. Ini harus diimani dan dipercaya oleh orang-orang Kristen di zaman ini. Kebangkitan itu adalah satu perkara yang sangat penting, bertolak daripada iman mengarah ke arah kebangkitan. Karena kita percaya ada banyak ya Tuhan-Tuhan dalam dunia ini yang tidak akan menjamin sesuatu yang dibuktikan dengan saksi mata. Tapi kalau kita melihat Yesus, Yesus sudah membuktikan bahwa dia ada kebangkitan dan dialah itu kebangkitan sendiri. Kita melihat kepada sejarah kehidupan keluarga Lazarus. Apa yang terjadi pada masa itu? Mereka juga tidak akan memikirkan bahwa Lazarus boleh dibangkitkan.
Bahkan mereka memberitahu kepada Yesus, Lazarus sudah mati 4 hari dan tak mungkin dapat dibangkitkan. Jadi bayangkan kalau sudah 4 hari mati, ia sudah menjadi busuk. Tapi apa kata Yesus? Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bawalah aku datang ke sana. Nah, setelah mereka, keluarga Lazarus ini membawa Yesus datang ke kuburan Lazarus, apa yang telah berlaku? Yaitu Lazarus telah dibangkitkan. Dengan utuhnya diberi tubuh baru. Dan saya percaya, tubuh yang datang daripada Tuhan itu adalah tubuh yang memberi kekuatan, harapan baru, bahkan keselamatan, bahkan digunakan di dalam dunia ini untuk mengabarkan berita baik, supaya kemuliaan Tuhan itu terpencar dalam kehidupan dan perkabaran keselamatan itu dapat disampaikan kepada orang lain. Dan sebab itulah Lazarus dibangkitkan. Jadi ada fungsi dia di sebalik kebangkitan itu. Dan di situ juga membuktikan bahwa sesiapa yang percaya kepada Yesus akan ada kebangkitan. Sebab apa kata Yesus? Sesiapa yang percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati, ia akan bangkit kembali. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari pada saat ini, mari kita mengimani sesuatu yang berada di alam roh. Sesuatu yang tak mungkin digapai oleh pemikiran kita, dicapai oleh pemikiran kita. Tapi apa kata firman Tuhan? Sesuatu yang tak pernah difikirkan oleh manusia, sesuatu yang tak pernah dilihatkan oleh manusia, tak pernah didengarkan oleh manusia. Kata firman Tuhan, itulah yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sebab itulah apa yang berlaku kepada Lazarus. Ia dibangkitkan. Karena apa? Itu adalah iman keluarganya. Itu merupakan satu iman, kepercayaan dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan akan mengenapi rencana apa yang pernah dinubuatkan, yang sudah dinubuatkan, dan Tuhan akan melakukan karyanya dalam kehidupan manusia. Bahwa kebangkitan itu sangat penting. Karena sangat penting bagi orang percaya. Karena tidak ada gunanya kita beriman menjadi orang Kristen puluhan tahun kalau kita tidak percaya bahwa ada kebangkitan di akhir zaman. Dan kita tidak percaya Yesus itu adalah kebangkitan. Bukan saja dia adalah jalan, kebenaran dan hidup, tapi dia adalah kebangkitan bagi setiap orang yang mati. Karena firman Tuhan berbicara, setiap orang yang mati di akhir zaman ini, mereka semua akan dibangkitkan. Baik yang sudah berada dalam kuburan puluhan tahun akan dibangkitkan semua di akhir zaman. Nah, sebab itulah Yesus mengatakan di ayat yang ke-40 ini, inilah kehendak Bapa-Ku di surga. Dan sesiapa yang telah melihat anak dan percaya kepadanya akan beroleh kehidupan kekal. Dan supaya aku membangkitkannya di akhir zaman. Pertama, akan memperoleh kehidupan kekal. Dan yang kedua, kekekalan itu sudah ada. Dan yang kedua, akan ada kebangkitan kekal selama-lamanya. Nah, ini jaminan yang muktamad, yang Tuhan tawarkan, yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Dan sebab itulah setiap orang percaya harus mengimani ada iman sungguh-sungguh tentang kebangkitan. Karena Yesus mengatakan dia bukan saja roti yang hidup, roti yang memberi dengan gerangsinya makanan secara jasmani, tapi dia adalah roti yang memberi hidup kepada makanan-makanan rohani kita. Dan ini adalah janji Tuhan, bahkan Tuhan sudah menggenapi, Tuhan sudah melakukannya. Jadi bayangkan dengan 5.000 orang 2 ekor ikan. Bagaimana Yesus yang melakukan itu? Itu merupakan satu mujizat. Bahwa Yesus mempercukupkan semua keperluan setiap orang yang mengikuti dia. Apapun motif mereka mengikuti dia, Yesus akan mempercukupkan keperluan mereka. Dengan oleh itu kita sudah melihat bahwa Alkitab berbicara bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi manusia, sehingga kan ia adil, sehingga kan ia tetap setia dan memberikan apa yang diminta sesuai keperluan setiap orang. Jadi bayangkan 5.000 2 ekor ikan, bahkan ada sisanya 12 bakul. Tuhan memberi lebih daripada yang sepatutnya. Jadi bayangkan ini, betapa kasihnya Tuhan itu, betapa Tuhan mempercukupkan keperluan umat dia pada hari ini.
Walaupun setiap orang ada motif dia masing-masing untuk mengikuti Tuhan. Bukan semua orang benar untuk menjadi orang Kristen, bukan semua orang benar untuk mengikuti Tuhan, bukan semua orang benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi Tuhan melihat itu dengan penuh keadilan. Tuhan melihat itu dengan penuh kesetiaannya. Selalunya walaupun manusia tidak setia kepada Tuhan, mereka seringkali menyakiti hati Tuhan. Mereka seringkali meninggalkan Tuhan. Tuhan tak pernah meninggalkan mereka. Bahkan Tuhan akan memakai hamba-hamba ini, memakai gereja, memakai orang sekeliling. Ada berbagai cara Tuhan untuk memanggil kembali setiap orang yang menjadi miliknya. Karena di dalam Yohanes apa kata Tuhan? Aku kembali kepada milikku supaya aku dapat mengambil mereka semuanya. Dan sebab itulah ayat ke-40 ini firman Tuhan berbicara bahwa Yesus adalah kebangkitan. Nah, siapa percaya kepadanya akan dibangkitkan di akhir zaman. Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun daripada surga. Nah, ini juga menjadi persoalan dalam kehidupan kita sehingga ke hari ini. Banyaknya orang Kristen merungut, banyaknya orang Kristen tidak puas hati. Dengan sebuah gereja, banyak orang-orang Kristen tidak puas hati dengan apa yang dia dapat dalam kehidupan dia. Apa yang Tuhan tawarkan, apa yang Tuhan berikan. Nah, sekali lagi saya katakan di sini, kita menjadi Kristen ini bukan karena apa yang kita maukan. Tapi kita menjadi Kristen ini merupakan satu anugerah, merupakan satu kesyukuran kita. Merupakan satu berkat yang besar dalam kehidupan kita. Ini bukan hasil usaha kita, bukan pencarian kita. Kita tak pernah mencari apa yang diinginkan oleh hati kita, tapi Tuhanlah yang telah menyediakan untuk kita yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, sebab itu kalau kita lihat di ayat 41 ini, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Nah, mari kita imagine pada saat ini, apa pikiran orang-orang Yahudi pada masa itu? Mereka memikirkan Yesus ini manusia biasa, anak Yusuf tukang kayu, anak si Maria. Kenapa dia mengatakan dirinya, menyamakan dirinya seperti Tuhan? Kenapa dia mengatakan dia adalah roti yang turun dari surga? Seolah-olah dia ada kelebihan, seolah-olah dia adalah orang yang besar, orang yang ternama, mengatakan dirinya melebihi segalanya. Nah, ini juga seringkali bermain dalam pemikiran kita orang Kristen di zaman ini. Kadang-kadang kita tak pernah berpuas hati. Menjadi Kristen bukan berarti tuntutan kita akan dijawab oleh Tuhan. Menjadi Kristen itu adalah anugerah yang terbesar. Sekali lagi saya ulangi, adalah anugerah yang terbesar. Karena firman Tuhan berbicara apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu, bahwa setiap manusia ini sudah dipilih sejak semulanya. Sudah tertulis nama dia di dalam kitab kehidupan. Dan sebab itulah beraninya saya mengatakan di sini, tiada satupun hasil usaha di dalam dunia ini adalah kebaikan manusia. Tiada satupun hasil usaha dalam dunia ini karena kita yang telah mengusahakannya. Tapi saya berani mengatakan sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita, baik itu buruk, baik itu baik, baik itu berkelimpahan, baik itu berkat, baik itu masalah dan apa saja, saya percaya Tuhan mengizinkan supaya kita dapat melihat berkat yang terbesar, yang terbaik daripadanya. Karena sebab itu, setiap orang yang mengenal kebenaran, mereka tidak akan murung-urungut. Setiap orang yang mengenal kebenaran, mereka tidak akan komplain kepada Tuhan. Bahkan mereka berusaha memperbaiki hidup dia. Bahkan mereka berusaha menyerahkan hidup dia kepada Tuhan. Dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah yang boleh saya lakukan untuk Engkau? Karena manusia di zaman ini, kita menjadi Kristen, kita selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau berikan kepadaku? Apa ganjarannya Tuhan? Berapa gaji yang saya dapat? Berapa keuntungan yang saya dapat Tuhan? Selalunya pertanyaan kita seperti ini. Sebab itulah apabila kita menjadi Kristen, puluhan tahun kita menjadi Kristen, kita tak pernah melihat berkat yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena kita menuntut sesuatu yang bukan di dalam rencana Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berpikir sejenak.
Hidup ini merupakan anugerah. Hidup ini merupakan kuasa Tuhan, kasih karunia Dia, diberi dengan cuma-cuma. Saya selalu berpikir seperti ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saya tidak dapat masuk surga, cukuplah saya menjadi tukang kebun. Cukuplah saya tinggal di bawah kolong rumah. Cukuplah ada tempat yang selamat bagi saya. Apabila saya masuk di dalam pelayanan, saya bukan mencari keselesaan. Saya bukan mencari kesenangan, kekayaan. Saya bukan mencari nama. Bahkan saya tidak pernah berpikir apakah yang akan berlaku di dalam kehidupan saya apabila saya melayani Tuhan. Bayangkan saudara, kalau di hari penghakiman dan Tuhan meletakkan kita di bawah kulung dan segelintir daripada para sahabat pelayanan kita diletakkan di dalam neraka, mana lebih bagus? Berada di dalam neraka yang sedang dibakar atau berada di bawah kulung surga? Kalau kamu bertanya kepada saya akan jawab seperti ini. Lebih baik saya berada di bawah kulung surga. Itu lebih bagus daripada saya dibakar di dalam neraka. Dan sebab itulah saya memilih kesederhanaan di dalam pelayanan ini. Kesederhanaan yang saya maksudkan memberitakan kabar baik dan kebenaran itu tanpa berkompromi. Kalau kita berkompromi untuk memberitakan kabar baik, kita memberitahu sesuatu yang menyenangkan telinga, kuping manusia, hati-hati. Mungkin itu yang akan menyebabkan sukarnya kita melihat kebenaran itu. Tapi apabila kita memberitahu kebenaran tanpa berkompromi dan memberitahu kebenaran itu dengan sungguh-sungguh dan hanya memikirkan hati Tuhan, saya percaya kita akan melihat kebenaran dalam hidup kita. Kita akan melihat berkat. Dan kita akan melihat yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan sebab itulah, kalau kita kembali kepada firman Tuhan ini, ayat yang ke-41 ini, bersungut-sungut orang Yahudi tentang Yesus. Kenapa mereka jadi begitu? Karena pikiran mereka lebih kepada manusia, lebih kepada identiti Yesus sebagai manusia. Coba kalau mereka combine dengan Roh Kudus dan tanya Tuhan, apakah yang akan Roh Kudus beritahu? Dia bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Dan kalau kamu melihat dengan lebih tajam, menggunakan mata iman, menggunakan hati rohani ini, mata hati rohani ini yang tertuju dengan tajamnya, mereka akan dapat melihat siapakah Yesus yang sebenarnya. Dan kalau mereka dapat melihat siapakah Yesus yang sebenarnya, saya percaya mereka tidak akan berusaha membunuh Yesus. Bahkan mereka tidak akan berusaha membuang Yesus di dalam jurang. Kalau mereka dapat melihat itu. Tapi manusia di zaman itu, mereka lebih diikat dengan kedagingan, keduniaan, dan kehidupan mereka selalu tidak benar. Dan sebab itulah menjadikan mereka seperti itu, tidak mengenal kebenaran. Dan akhirnya mereka tidak menemukan siapakah Yesus. Mereka tidak menemukan ketuhanan Yesus. Hakikat sebenarnya siapa Yesus ini. Yang mereka menemukan Yesus manusia biasa. Yesus anak Yusuf si tukang kayu. Anak si Maria. Dan selebihnya kepada dunia ini. Nah, sebab itulah mereka tidak dapat menemukan keselamatan. Sekali lagi saya katakan di sini. Untuk masuk neraka satu titik saja. Menolak penyelamatan Tuhan Yesus. Kita tidak mau percaya Dia bahwa Dia boleh menyelamatkan kita. Itu tiket untuk masuk neraka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari pada saat ini kita mau memantapkan iman kita. Kita mau bersarah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Janganlah kita diombang-ambingkan oleh dunia ini. Pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada bisikan iblis. Lebih mendengar bisikan iblis daripada bisikan Roh Kudus.
lebih mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat daripada dunia ini, lebih belajar tentang sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan rohani kita. Mari pada saat ini kita buka telinga rohani kita buka hati rohani kita buka pikiran rohani kita. Kita harus tertuju kepada Tuhan, dengar khotbah, dengar firman Tuhan, membaca Alkitab. Usahakan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita dapat menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya sekiranya kalau kita betul-betul komited, kita ada iman yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, iman yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, iman yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, saya percaya kita akan menemukan berkat yang terbesar, berkat yang terbaik daripada Tuhan. Dan sebab itulah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, orang Yahudi merungut-rungut sebab lebih kepada melihat kemanusiaan Yesus. Mari pada saat ini kita bersuka cita, kita bergembira, dan tak lama lagi kita akan menyambut Christmas kita pada bulan 12 ini. Gereja ini menyambut Christmas pada 19 hari bulan, Sabtu malam pukul 8. Dan tinggal beberapa hari lagi persiapan kita untuk menyambut Christmas. Dan kita sangat bersyukur dengan kerjasama yang ada, khususnya ahli gereja ini. Kita melihat bahwa Tuhan sungguh nyata, sungguh baik, sehingga kan kita dapat bertahan melayani lewat pelayanan gereja ini. Dan ini membuktikan bahwa penyertaan Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan setiap pribadi yang mengasihi Tuhan. Bukan mudah untuk melakukan sesuatu, untuk membangunkan nama Tuhan itu di dalam sebuah gereja. Tapi apabila ada doa yang kuat, ada keinginan, ada iman yang tinggi, saya percaya semuanya dipermudahkan oleh Tuhan sesuai dengan rencana Dia. Dan sebab itulah masa ini adalah masa untuk bersukacita. Masa ini adalah masa untuk bergembira, menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita yang bernama Tuhan Yesus Kristus, yang dilahirkan di tanah Bethlehem 2000 tahun yang lampau. Dan saya percaya setiap orang yang percaya kepadanya, mereka tidak akan merungut-rungut lagi, mereka tidak akan komplain lagi, dan mereka tidak akan membuang masa lagi dengan hal-hal yang merugikan kehidupan mereka. Tapi mereka terus committed, mereka terus semangat, terus kuat mencari Tuhan, melayani Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ayat yang terakhir, kata mereka, bukankah ia Yesus anak Yusuf dan ibunya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Nah, sekali lagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini urutan yang kedua. Ibunya kita kenal, ya cakap. Ini keluarga Yesus yang berada di desa yang bernama Nazirat. Dan Yesus sudah memulakan pelayanan pertamanya di sini, di kotanya sendiri, tempat kelahirannya sendiri. Tapi saudara marahnya semua menolak Dia. Bahkan mereka mengatakan, ini anak si Maria, kita kenal, anak Yusuf si tukang kayu itu. Nah, mari pada saat ini kita berpikir sejenak, karena firman Tuhan ini sangat penting bagi kita. Dan sebab itulah orang-orang Yahudi, saudara mara Yesus pada masa itu, tidak percaya kepada Yesus ini. Secara hakikatnya Dia adalah Tuhan jelmaan manusia yang turun dari surga, turun ke dalam dunia ini. Bagaimana dia cakap? Ia menjadi satu persoalan bagi mereka yang tak mungkin mereka dapat jawabannya. Karena apa? Setiap kali kita berpikir, kita menggunakan akal manusia kita, yang kita anggap itu adalah logika. Percayalah, sepintar manapun manusia, kalau kita melihat orang-orang Yahudi, mereka ini pintar. Boleh buat kapal terbang, boleh mencipta lampu, boleh mencipta bermacam-macam senjata. Orang Yahudi adalah orang yang jenius. Tuhan tak pernah menarik berkat daripada bangsa ini, karena janji Tuhan kepada Abraham, saya akan memberkati bangsa ini. Mereka akan terulung di dunia, yang paling hebat di dunia, di bangsa ini, keturunan Israel ini. Tapi pada masa yang sama,
segala kepintaran mereka, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan mereka yang Tuhan sudah beri kepada mereka, apabila mereka menjadi ateis, terus terang saya katakan, kepintaran mereka, jenius mereka, kehebatan mereka tidak akan membawa mereka masuk surga. Bahkan itu yang membuatkan mereka terkandas di tengah jalan. Itu yang membuatkan mereka akan masuk neraka. Karena apa? Orang-orang Yahudi ini apabila mereka pintar, mereka mencipta Tuhan mereka sendiri. Ini ateis, ini orang yang mencipta Tuhan mereka sendiri. Mereka tidak percaya Tuhan. Kalau tidak percaya Tuhan, mereka pasti tidak percaya Yesus, menolak Yesus. Nah, sebab itulah mereka tidak ada harapan untuk masuk surga. Ya, tapi kita tidak pertikaikan perkara ini. Karena firman Tuhan berbicara, Tuhan sudah memilih sejak semulanya. Setiap orang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Dan saya percaya orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang, ya bukan semuanya diselamatkan. Ada yang tidak diselamatkan, sesuai dengan rencana Tuhan. Dan sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada malam ini kita sangat bersyukur. Karena di ayat yang terakhir dan siri yang terakhir ini membuka minda kita, wawasan kita untuk terus maju di dalam pelayanan ini, terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari pada saat ini kita mau singkirkan pikiran-pikiran duniawi ini, seperti ini pikiran-pikiran para keluarga Tuhan Yesus ini, pada bangsa dia sendiri, orang-orang Yahudi yang berada di kota Nazaret ini, yang telah menolak Yesus dengan tanpa memikir dengan lebih dalam. Ya, jadi pada saat ini apa kata firman Tuhan? Saya masih mengutip firman Tuhan ini. Kalau dunia ini menganggap satu kepintaran yang membuatkan dia sukses, membuatkan hidup dia maju, seperti Menara Babel yang mereka buat di zaman Babel. Mereka buat menara yang tinggi karena mereka satu bangsa, satu bahasa. Apa yang mereka lakukan? Supaya nama kita terserak di seluruh dunia, supaya kita terkenal. Apa anggapan Tuhan pada masa itu? Tuhan beranggapan dan berpikir itu merupakan satu keangkuhan, kesombongan, dan itu sedang melawan Tuhan. Dan itu merupakan satu pemberontakan bagi Tuhan. Tuhan tidak berkenan dengan pikiran-pikiran seperti ini. Dan sebab itulah orang-orang Yahudi, sehingga ke hari ini yang tidak percaya kepada Yesus, saya percaya. Dengan kepintaran, dengan jenius, ya, dengan kehebatan yang mereka ada dalam dunia tidak akan membawa mereka masuk surga. Bahkan itu membuatkan mereka jatuh. Karena sekali lagi saya katakan di sini, hanya satu tiket saja untuk masuk neraka, menolak Yesus sebagai juru selamat pribadi. Mari pada saat ini, karena firman Tuhan berbicara, apapun yang bodoh, yang dianggap dunia bodoh di dalam rohani ini, dianggap pintar oleh Tuhan. Kita yang berkhutbah di sini menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan teologi, menyampaikan ajaran-ajaran yang bersifat rohani, bersifat agama ini, kebodohan bagi orang-orang pintar. Apatah lagi kalau kita bercerita tentang surga, tentang neraka, tentang Tuhan, tentang malaikat. Bagi orang-orang jenius, orang-orang yang pintar yang berada di luar sana, mereka akan beranggapan kita ini orang bodoh. Bercerita sesuatu yang di luar kotak pemikiran. Tapi apa kata Tuhan? Pikirkanlah yang di atas, dia cakap. Pikirkanlah yang di luar kotak pemikiranmu, dia cakap. Ini berarti kita memikirkan sesuatu yang berada di alam roh. Dan di situ kita akan mendapat hikmat. Hikmat itu datang daripada roh. Datang daripada Roh Kudus. Bukan datang daripada dunia ini. Itu yang membuatkan kita semakin kuat di dalam pelayanan ini. Karena kita berpikiran kepada sesuatu yang tak pernah dilihat, tak pernah dipikir. Bahkan bagi orang lain ini mungkin tidak akan terjadi. Tidak mungkin terjadi. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Tapi apa kata firman Tuhan? Janjiku muktamad. Aku mau ikatkan diriku dengan janjiku. Dan aku akan menjawab seluruh doa. Dan satu kekuatan orang percaya di zaman akhir ini. Percaya bahwa ada kebangkitan di hari zaman, karena Yesus itu adalah kebangkitan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya kita sudah sampai kepada penghujung perkongsian firman Tuhan kita pada malam ini. Ya, jadi terima kasih kepada mereka yang berkesempatan menyaksikan video atau khutbah ini.
dan bahkan mereka yang akan menyaksikan nanti. Terima kasih diucapkan, dan sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Natal kepada setiap kita yang menyambutnya, baik di Malaysia, di Indonesia, bahkan para sahabat pelayanan yang berada di luar negara. Terima kasih dan Tuhan memberkati.